yang beriman pada apa yang diturunkan kepada Allah adalah bagian dari iman kepada Allah. Jadi bagian dari iman kepada Allah percaya terhadap kitab-kitab Allah. Apa kitab yang disebut qablika sebelum Rasulullah? Kalau Rasulullah kitabnya Al-Qur'an. Kalau yang sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Ibnu Abbas menerangkan ini bahwa surat ini Al-Quran yang kita ingin pahami ini sesungguhnya adalah bentuk dari bagaimana seseorang menyatakan kepercayaannya kepada Allah. Di samping dia melakukan syahadah, di samping dia melakukan sholat dan membayar zakat, dan dia harus percaya juga kepada kitab-kitab samawi, baik kitab itu yang diturunkan kepada Rasulullah berupa Al-Quran maupun yang diturunkan ke sebelumnya Rasulullah, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur. Jadi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu harus diyakini. Para mufassirin juga menegaskan bahwa rincian ini adalah rincian mengenai beberapa hal yang menurut Ibnu Jarir ada 3 pendapat ulama mengenai masalah keimanan ini terkait dengan ayat ini. Pertama, mereka yang sifat-sifatnya disebut pada ayat pertama, kemudian disebutkan dengan ayat-ayat berikutnya tentang keberadaan seseorang yang beriman dan seseorang yang tidak beriman. Yang kedua, orang yang beriman itu mempunyai pandangan, mempunyai juga kepastian tentang adanya kitab-kitab samawi yang sesungguhnya itu adalah firman Allah. Itu yang kedua. Maka apa? Tidak boleh kita menganggap kitab-kitab samawi itu sama dengan kitab-kitab yang dibikin oleh manusia. Ketiga, orang beriman itu seringkali menyaksikan apa di sini? Menyaksikan tentang keberadaan akhirat bagian daripada keyakinan bahwa kita hidup tidak untuk dunia tetapi untuk akhirat. Wabil akhirati, dan pada hari akhir mereka itu meyakini bahwa ada hari yaumil akhir, bahwa hidup itu berskala kelanjutan, dan kelanjutan yang puncak dari kehidupan ini adalah yaumil ba'as, yaumil akhir. Nah itu. Nah,
persoalan ini disebut persoalan keyakinan yang mendasar sebagai ciri khas seorang muslim. Tidak akan dianggap seorang muslim manakala dia tidak punya ciri khas bahwa dia meyakini itu dengan 3 karakter itu. Kepada kitab samawi dia percaya bahwa itu firman Allah. Kepada hal yang tidak tampak dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah bil ghaibi. Dengan solat dia melakukan atas dasar keimanan, karena ini bagian dari perintah yang diwajibkan bagi orang yang bersaksi kepada Allah. Dengan zakat dia juga menyaksikan bahwa harta itu sesungguhnya hak mutlak yang diatur Allah. Kita hanya boleh mempergunakan. Yang terakhir, bahwa semua yang semua yang terjadi di dunia ini bukan akhir segalanya, tetapi baru permulaan awal dari kehidupan yang akan memasuki kehidupan kemudian mulai alam barzah sampai juga yaumil qiyamah, baru kita akan masuk kepada yaumil akhir. Kayak gitu-gitulah. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang akan diberi pahala 2 kali lipat. Salah satu yu'tauna ajrohum marrataini. Ar-rajulun min ahlil kitab. Yang pertama, ar-rajulun seorang laki-laki min ahlil kitab, dari orang-orang yang punya pengetahuan atau yang mempelajari kitab. Amanabi, dengan apa? Yang beriman kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli kitab itu beriman kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Wal rajulun mamlukah. Yang kedua, ada seorang laki-laki yang dimiliki, yaitu mamluk, ini budak. Ada haqqallah, yang menunaikan hak-haknya Allah, wa haqqul mawalihi, dan hak-hak tuannya sebagai pemilik budak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, warajulun adzaba jariyatahu. Yang nomor 3, ada seorang laki-laki yang mendidik budak, fa ahsana ta'diyanah, ta'dibaha, ya, ta'dib, ya itu ya, ta'dibaha. Ada seorang laki-laki yang mendidik budak perempuan ini dengan memberi pendidikan, suma'ataqaha, dengan memberi pendidikan yang baik. Setelah itu dia apa? Suma'ataqaha wa tazawwajaha, dia dimerdekakan lalu mengawininya.
ini akan mendapat 2 kali lipat. Apa kaitannya di sini? Nah, bahwa ahli kitab itu orang kalau dia ahlul kitab itu biasanya dia itu telah beriman kepada Nabi karena dia mempelajari kitab-kitab Allah. Cuman kemudian pada persoalan nanti banyak ya ahli kitab dia sudah tahu dan beriman bahwa ada Allah, tapi kebanyakan dia tidak mau kepada Nabi sesudahnya. Itu yang masalah. Seperti siapa itu nak? Seperti Nabi Isa. Tapi celakanya Nabi Isa ini nak, nggak enaknya Nabi Isa ini saking fanatiknya, makanya hati-hati kalian fanatik. Nanti jadi kaumnya Nabi Isa. Orang yang fanatik menganggap Nabi Isa itu Tuhan, bahkan anak Tuhan. Nah itu hati-hati. Nabi Musa ya manusia yang diciptakan Allah, dia bukan Tuhan. Nah itu masalah. Makanya orang boleh menyukai siapapun, orang boleh juga mencari panutan siapapun, dan bahkan boleh orang juga menyatakan bahwa ini orang baik, tapi tidak boleh dia melebihi hanya sekedar baik, apalagi mengangkatnya meniadakan yang lain. Tidak boleh. Fanatik itu mengakibatkan kamu kadang-kadang lupa diri. Apa yang dibolehkan dalam fanatik di dalam Islam? Fanatik di dalam apa nak? Mencari ilmu dan menjalani gaya hidup seorang yang ahli ilmu. Itu boleh, itu fanatik. Makanya di dalam surat Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kalian tidak boleh katanya Allah mengadakan jidal, mengadakan perdebatan terhadap ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Atau alladzina zalamu minhum, ada ahli kitab yang zalim. Jadi pengertian keimanan itu menjadi penting karena ini dasar orang masuk Islam. Mereka ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah yang beruntung. Artinya manusia dengan keimanannya dia akan mendapat petunjuk. Sebaliknya manusia dengan kehilangan keimanannya berarti dia kehilangan petunjuk. Maka Allah menyebutkan di sini ulaika 'alal huda mir rabbihim, dia akan mendapat petunjuk lewat keimanan. Dasar orang untuk mendapat petunjuk lewat iman. Di antaranya petunjuk yang nyata itu apa? Al-Qur'an. Nah, kalau tidak kamu beriman dulu kepada Al-Quran, sulit kamu akan menerima Quran. Bahkan sebaliknya akan mempertanyakan Al-Quran. Nah, ala hudam mir rabbihim ini sebagai petunjuk dari Tuhan ini menjadi mutlak bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kok bisa mutlak? Karena pasti orang yang beriman harus meyakini bahwa kitab samawi itu memang firman Allah untuk kepentingan manusia. Kira-kira begitu. Dan karena keimanannya itu melahirkan petunjuk, pasti dia tidak pernah tersesat. Karena tidak tersesat, maka dia tidak akan mengalami kerugian, baik kerugian perjalanan hidup maupun kerugian menjalani hidup. Nah, itu maksudnya ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang kedua.
Jadi kalau orang sudah kufar, orang sudah kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu walaupun a'andar tahum percuma. Jadi ada batasan seseorang ini dakwah. Dakwah itu tidak boleh membabi buta, apapun itu harus dilakukan dengan kekuasaan dan kemutlakan hak Allah tentang hidayah. Jadi orang hanya bisa mengajak, orang hanya bisa memberi percontohan, orang hanya bisa memberi penjelasan. Selebihnya apakah orang itu suka dan mau, itu urusannya Allah. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Artinya apa? Manusia baik itu Rasul punya keterbatasan. Karena keterbatasan itulah maka kita akhirnya apa? Tidak akan menimbulkan kekecewaan di dalam perjuangan menegakkan apa yang disebut li'ila di kalimatillah. Apa yang akan diperjuangkan tentang apa yang ingin ditampilkan sesuai kehendak Allah, itu menjadi ada batasan yang tidak tentunya oleh kita bisa dilawan, karena memang manusia itu tidak sempurna. Makanya kalian tidak boleh dengan kekerasan, dengan paksaan, karena iman ini sungguh-sungguh memang lahir dari hidayah. Makanya walana a'maluna walakum a'malukum. Ada batasan di mana kita hanya bisa menyatakan oke, kalau kamu tidak sepakat boleh, tidak percaya tidak apa-apa, tapi inilah kebenaran yang ingin disampaikan dan ingin dikatakan, dan inilah agama Islam tanpa ada proyeksi yang lain. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita apa? Lagi-lagi orang yang beriman itu pasti wawasannya itu tidak sempit, dan pasti orang yang beriman itu penuh perhitungan bijaksana dan tidak juga penuh dengan luapan-luapan yang sifatnya melampaui batas. Ya, mudah-mudahan 3 ayat ini menjadikan kita lebih paham bagaimana Allah menghantarkan keimanan dan bagaimana kita bersikap dengan beriman, dan bagaimana juga kita mengelola iman. Dan kalau ketiga-tiganya itu sudah dijalankan dengan benar, pastilah kita ini tidak termasuk orang-orang yang salah. Makanya apa? Ditutup dengan ayat surat Hud, innama anta nadhirun, innama sesungguhnya antah kamu. Siapa itu? Para rasul, para utusan Allah, khususnya Rasulullah. Nadhirun hanya sebagai apa? Pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah yang memelihara segala sesuatu, Allah yang mewakili segala sesuatu, tidak diwakilkan kepada siapapun. Apa yang dimaksud di sini? Hidayah. Kira-kira itu. Wallahu a'lam bishawab.